Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 244. Dante berhasil mengalahkan Asta yang sebelumnya sudah lepas kendali. Sementara itu, salah satu anggota Banteng Hitam akhirnya berhasil membangkitkan sebuah kemampuan khusus yang dapat menyelamatkan Gouch. Padahal Gouch sudah diambang kematian, hingga membuat dirinya dijuluki sebagai penyihir tingkat arken oleh Dante. Dan di akhir cerita, Dante akhirnya dapat bertemu dengan orang yang merupakan target utamanya saat dia memutuskan untuk pergi ke markas Banteng Hitam. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 244 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, menyisipkan perasaannya ke dalam pedangnya. Ya, itulah splash tag yang ada di halaman pertama, di mana menurut kami splash tag ini memiliki dua artian. Pertama, Asta sudah mengayunkan pedangnya karena memiliki perasaan yang kuat untuk melindungi teman-temannya. Atau dengan kata lain, splash tag ini mengisyaratkan bahwa Asta sudah dapat mengendalikan tubuhnya sendiri di adegan ini. Karena di sini Asta sudah dapat mengayunkan pedang atas kehendaknya sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa artian dari perasaan yang ada di splash tag ini merupakan perasaan amarah dan kebencian yang Asta miliki dan sudah memperkuat kekuatan iblis. Atau dengan kata lain, di adegan ini Asta masih belum bisa mengendalikan tubuhnya sendiri karena dia masih dipenuhi dengan rasa dendam dan amarah. Hal menarik kedua, Dante akhirnya serius untuk melawan Asta. Dan dari perkataan Dante yang berbunyi, "Apa boleh buat, sebenarnya aku tidak ingin mengotori tanganku hanya untuk manusia rendahan sepertimu." Seolah mengisyaratkan bahwa pukulan tangan kosong merupakan salah satu serangan andalan milik Dante, di mana pukulan tangan kosong Dante ini merupakan sebuah pukulan yang sudah diperkuat dengan sihir gravitasi yang dia fokuskan ke tangan miliknya, di mana sihir gravitasi miliknya sudah diperkuat dengan kekuatan iblis. Dan hasilnya, pukulan yang dia lepaskan memiliki bobot yang berlipat ganda serta memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada pukulan biasa. Lalu, sadarkah kalian dengan diperlihatkannya Dante yang dapat memperkuat serangan fisik dengan menggunakan sihir gravitasi? Yuki Tabata seolah mengisyaratkan bahwa kedepannya akan ada penyihir lain yang memiliki teknik serupa seperti Dante, yaitu dapat menggabungkan teknik bela diri dengan sihir yang mereka miliki. Dan kalau ini memang benar terjadi, pasti bakal keren nanti, karena hal ini bisa membuat pertarungan di seri Black Clover lebih beragam. Ya, teman-teman tahu sendiri kan, sejauh ini pertarungan di seri Black Clover masih didominasi dengan pertarungan lempar-lemparan sihir. Hal menarik ketiga, di salah satu panel setelah Dante melepaskan pukulan pertama kepada Asta, Yuki Tabata memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa ada sesuatu yang menempel di tangan Dante. Padahal sebelum dia melepaskan pukulan, sesuatu tersebut tidak ada di tangan Dante. Lalu sebenarnya apa sih sesuatu yang menempel di tangan Dante tersebut? Ya, belum bisa dipastiin sih, dan masih ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, sesuatu tersebut adalah darah Dante ataupun darah Asta. Kemungkinan kedua, sesuatu tersebut merupakan kekuatan iblis milik Dante yang dia gunakan untuk memperkuat sihir gravitasi miliknya. Tapi bila itu merupakan kekuatan iblis Dante, mengapa sebelum dia melepaskan pukulan, sesuatu tersebut tidak ada di tangan Dante? Mungkin aliran kekuatan iblis miliknya sudah terganggu karena menyentuh kekuatan anti sihir. Mungkin loh ya. Kemudian kemungkinan ketiga, sesuatu tersebut adalah kekuatan iblis Asta atau kekuatan anti sihir yang menempel ke tangan Dante. Lalu, mengapa kekuatan iblis Asta dapat menempel di tangan Dante? Ya, kami punya 2 opini sih. Opini pertama, mungkin ini merupakan salah satu kemampuan khusus dari sihir gravitasi milik Dante yang dapat membuat kekuatan sihir ataupun kekuatan iblis seseorang menjadi terkuras. Mengingat setelah terkena pukulan Dante, Asta langsung kehilangan demon form miliknya. Opini kedua, ada kemungkinan kalau iblis milik Asta sudah merencanakan sesuatu dengan mengalirkan kekuatan iblis miliknya ke tangan Dante. Ditambah lagi, Yuki Tabata, sang autor manga Black Clover sendiri, memang sering menyelipkan beberapa petunjuk ke dalam sebuah adegan tertentu dan baru akan dijelaskan setelah sesuatu terjadi. Tapi ingat ya, ini hanyalah opini pribadi kami, dan bila teman-teman punya opini sendiri, silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik keempat,
Seperti sebutan yang digunakan oleh Grey kepada kedua saudaranya, maka bisa kita pastikan bahwa kedua saudaranya adalah saudara angkat. Tapi sampai saat ini belum bisa kita pastikan apakah Grey awalnya merupakan rakyat jelata yang diangkat oleh bangsawan atau dia pada awalnya memang seorang bangsawan. Mengingat sampai saat ini belum dijelaskan apakah orang tua Grey yang berasal dari keluarga Witri merupakan orang tua angkat atau orang tua kandung. Dan untuk kehidupannya di masa lalu, kalian udah tahu sendirilah kalau dia menjalani hidup dengan keras seperti layaknya Cinderella yang selalu disiksa dan dipaksa mengerjakan semua pekerjaan rumah oleh ibu dan dua saudara tirinya. Dan sadarkah kalian, ketidakpercayaan diri yang sudah membuatnya memiliki rasa malu yang berlebih bisa tercipta dan tertanam di dalam pikiran Grey karena perlakuan dari kedua saudara tirinya yang selalu menganggapnya sebagai makhluk memalukan dan jelek. Bahkan mereka pernah menyuruh Grey untuk selalu menutupi tubuhnya dengan abu agar penampilan memalukan yang dia miliki tidak terlihat oleh orang lain. Hal menarik kelima, setelah Gouge menyelamatkan Grey dari 3 pencuri miskin, Gouge sempat mengatakan kalau kau ragu dengan pelarianmu, sebaiknya kau segera pulang. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimanakah Gouge mengetahui kalau Grey saat itu sedang berusaha melarikan diri dari rumah? Mungkinkah sebelumnya Gouge sudah melakukan sesuatu hingga dia melihat Grey melarikan diri dari rumah? Atau mungkin Gouge menyimpulkan hal ini hanya dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh Grey saat dia bertemu dengan Gouge? Hal menarik keenam, dari flashback atau kilas balik tentang Grey ini bisa kita simpulkan bahwa Grey sudah mengenal Gouge sebelum dia masuk ke dalam skuad Banteng Hitam. Dan tidak menutup kemungkinan karena pertemuannya dengan Gouge inilah Grey kemudian memilih untuk bergabung dengan kesatria sihir dan meninggalkan keluarga Witri. Hal menarik ketujuh, dari perkataan Grey saat menyembuhkan luka Gouge, Yukita Bata seolah mengisyaratkan bahwa Grey menyukai Gouge. Dan sepertinya inilah alasan mengapa Grey sering terlihat bersama dengan Gouge. Hal menarik ke-8, seperti apa yang dijelaskan di chapter 244, Grey berhasil menghilangkan pedang yang tertancap di tubuh Gouge sekaligus menyembuhkan luka di tubuh Gouge. Dan yang jadi pertanyaan, sebenarnya sihir apakah yang digunakan oleh Grey di chapter ini hingga dia dapat menyelamatkan Gouge yang sudah diambang kematian? Ya, sebenarnya belum bisa dipastiin sih, karena Yukita Bata sendiri memang belum menjelaskan hal ini. Tapi setidaknya kami memiliki 2 opini mengenai sihir milik Grey. Opini pertama, sihir yang digunakan oleh Grey masih sama, yaitu Convert Magic. Namun berkat apa yang dia alami, sepertinya dia sudah berhasil mengaktifkan sebuah kemampuan spesial yang dimiliki oleh sihir tersebut. Opini kedua, sihir yang digunakan oleh Grey merupakan sebuah sihir baru. Karena seperti yang kita ketahui bersama, apa yang dialami oleh Grey sudah memenuhi syarat untuk kebangkitan sebuah sihir baru. Ditambah lagi saat Grey menyembuhkan luka di tubuh Gouge, Grey sendiri sempat terkejut dan berkata, sihir ini seolah mengisyaratkan bahwa sihir yang dia gunakan pada waktu itu baru pertama kali dia gunakan. Nah, menurut kalian, opini nomor berapakah yang paling masuk akal? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik ke-9, setelah mengalahkan Asta, Dante sempat berkata, tak kusangka ada penyihir tingkat arken yang lain. Dan dari perkataan Dante ini, maka bisa kita simpulkan, berkat sesuatu yang baru didapatkan oleh Grey saat menyelamatkan Gouge, saat ini Grey sudah termasuk sebagai penyihir tingkat arken. Tidak hanya itu, bisa kita simpulkan juga bahwa sesuatu yang baru didapatkan oleh Grey ini merupakan sesuatu yang memiliki kemampuan yang sangat unik. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang didapatkan oleh Grey memiliki kemampuan untuk mengubah hukum alam. Hal menarik ke-10, karena Dante sudah mengetahui bahwa Grey memiliki sebuah sihir yang dapat membuatnya termasuk sebagai penyihir tingkat arken, Dante kemudian berniat untuk membawa Vanessa dan juga Grey. Untung saja di waktu yang tepat sang Raja Poker bersama dengan kendaraan pribadi yang berbentuk manusia tiba di tempat tersebut. Di mana di chapter ini, Kapten Yami yang terlihat terbang di depan Vinral menyapa Dante dengan sebuah tebasan yang sangat besar, hingga membuat Dante sedikit terkejut dan menoleh ke arah Kapten Yami. Sanggupkah Kapten Yami mengalahkan Dante? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.